Gue penasaran deh si Boa masih suka kesurupan apa enggak? Gak ngeliat waktu itu setan kalau kata Boa mah. Setan tuh gak lihat waktu. That's a very nice quote dari Boa. Lagi-lagi Kak, jodoh itu kita cari di aplikasi, nggak dapet. Dapetnya dari hobi, sehobi sama aku. Touring. Tadi gimana percintaannya? Ketemu di mana? Touring juga? Si anak touring. Udah berapa lama hubungan kalian, Boa? 6 bulan. Tiap hari sleep callan. Tiap hari 8 jam. Oh nggak, dia juga sleep callan juga. Terus tanya-nanya sekarang masih sleep callan Iya, nggak? sekarang masih sleep callan nggak? Alhamdulillah udah berakhir. Siapa yang mengakhiri? Kurang ajar ya lo nanya. Is it true kita dengar bahwa kamu mengalami quarter life crisis? Kan omongan orang di kampung aku, nanti aku jadi perawan tua, lu nggak laku gitu-gitu. Sampai insecure apa gua operasi plastik gitu. Oh, ada keinginan. Tapi nggak punya duit. Untung miskin waktu itu. Waktu itu. Sekarang no more. No. Aing mau, aing mau, aing mau. Aneh gak sih ada orang hobinya kesurupan tuh kayak, ya apa? Karena hobi itu menyulam. Iya, hobi tuh nyulam, merajut, inline skate, ngerti gak sih? Ini kok kayak kesurupan, itu apa gitu? Aneh banget sih. Iya boleh. Benerin kerudung. Kalau jadi begini kan, maunya begini. Udah kita tuh kenalan sama Boah ini waktu kita live streaming 12 jam Jakarta Jogja Indosat. Dan geng duet juga jadi sayang, jadi happy sama dia gitu. Sekarang ada geng duet yang bikin stick. Aduh Tuhan Yesus. Ada geng, maaf ya Mas. Apa? Ada geng duet yang bikinin stikernya Aing Aung. Oh iya, tapi kan mukanya bukan muka dia. Muka kita. Harusnya muka kita, tengahnya dia. Boah. Iya. Semenjak saat itu kita kayak belum kenal pribadi dia dengan lengkap lah. Nah kali ini kita mau undang di Duet With supaya kita bisa kenalan pribadinya dengan lengkap. Tapi coba kasih lihat deh baju lo di belakang. Aduh ini detailingnya lucu banget. Tuh, so cute ya. Very nice, right? Pakai sentuhan-sentuhan, ada obi, ya. So nice. Walaupun celana ini gue mesti pakai hak sih. Ya. Agak-agak egrang-egrang dikit gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oh model tuh segini tingginya kok. Iya, 178 minimal. Iya. Lo berapa sih? 1 meter kurang gue. Lo sama gue tinggian siapa sih, Nek? Tinggian lo? Enggak sih sama. 173 gue. Tinggian lo lah. Lo berapa? 171 cuman. Oh gitu. Iya. Yes. Mulai. Satu update yang pingin gue dapetin dari tamu kita berikutnya alias Boah adalah masih suka kesurupan nggak dia? Oke. Pada. Kebalik. Selalu ketukar. Harusnya itu bagian dia bukan bagian gue. Ya, akhirnya datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat tadi. Naik sini naik motor apa naik apa? Naik kuda. Akhirnya ketemu Ya Allah, langsung. iya. Silakan duduk. Duduk dong, Nih, kamu di sini Lewat udah dapet sini. close up-nya. Sopan banget dia, meja aja dia begini. Ini meja orang happy ini ya. Orang have. Orang happy. Orang have, ada orang punya. ada. Orang Iya, ada, iya. bener. Kita lagi acting aja. Oh lagi acting. Ini pinjaman ini bukan punya kita, bukan. Nyewa. Bukan nyewa juga. Ini semua punya Allah. Hadis burger ya. Wah, Ya. akhirnya kita nyampe ketemu. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Kalau anak Gen Z bilang IRL, IRL. in real life. Oh Iya. IRL. Iya juga Bahasa sih, ininya nggak kan, salah. IRL kan. Itu. Kamu tuh dari mana ya tempat tinggal kamu? Karawang? Kan? Cikarang. Cikarang. Kalau Karawang Bekasi mah puisi itu. Iya bener juga, Khairil Anwar ya. Cikarang, ini dari Iya. Cikarang tadi? Enggak, aku ngekos. Oh iya kan udah ngekos di Jakarta kan? Aku merantau. Bener. Dari Cikarang ke Jakarta. Tinggal di mana sih Buah? Di Jakarta? Daerah mana? Di Cipinang, bukan di lapas. Oh iya Ding, waktu itu kan Enggak. udah pernah ditanya di Cipinang. Cipinang. Yang deket mall kan?
Iya, di Kalimalangnya. Iya kan? Iya tahu. Di situ. Sebenarnya dari pertanyaan basa-basi ini, Boah agak ke kanan sedikit katanya. Oke. Sebenarnya dari pertanyaan basa-basi ini dari tadi di ruang ganti si Iwet tuh udah gini. Gue penasaran deh si Boah masih suka kesurupan apa enggak gue ini. Oke, kalau gitu kita buka dengan itu aja. Wet, pertanyaan lo kepada Boah. Ya udah deh. Kamu tahu nggak Boah? Iya. Dari hasil kita live terakhir yang Jakarta Jogja itu, geng duet nempel banget sama kamu suka kesurupan. Serius? Iya, itu bener-bener kayak sampai mereka bikinin stiker. Aing maung. Kenapa Aing mah? Iya, karena kan kamu ceritanya adalah kamu kesurupan itu dengan si Aing maung kan. Nah, akhirnya dibikinlah stiker sama mereka. Aku terharu banget sih kalau sampai dibikin Ih, stiker. asli. Jadi kamu di Geng Duet dikenal sebagai komedian yang Mistis. bukan hobinya kesurupan. Sebelum hari ini kapan terakhir kali kamu kesurupan? Aku udah lumayan lama sekarang alhamdulillah. alhamdulillah. Berapa lama tuh lama? November November kapan? tahun 2025. Allahu alhamdulillah. Akbar. Itu terakhir. Gak selama itu juga 6 bulan, 7 bulan lah ya. 7 7 bulan. bulan. Sebenarnya kalau hawa-hawa hampir mau kesurupan mah Sering. abis lebaran tuh. Pas mau touring ke Lampung aku ada hawa-hawa dikit. Kayak apa hawa-hawa mau kesurupan tuh kalau boleh tahu? Pertama, badan tuh kayak ada angin yang niup gitu, kayak anginnya tuh beda. Bukan kipas angin, bukan AC, tapi kayak anginnya beda gitu. Dingin gitu. Terus ini sakit belakang. Belakang tulang Punggung. belikat. Oh, ya, tulang punggung belikatnya. sama tulang belikat tuh sakit. Kayak ada yang nahan gitu. Iya, Gitu. terus? Kalau tanda-tanda boah ya. Terus? Terus abis itu kayak kita nggak nyaman. Nggak Kayak nyaman tuh was-was gitu, kayak apa nih? Apa nih? Anxious. Nah itu kalau bahasa anak Jaksel mah. Iya. Terus? Udah abis itu kalau dulu karena nggak bisa nahan, itu bisa tuh kerasukan. Langsung. Oh jadi sekarang kamu tuh udah tahu cara nahannya? Iya, udah tahu kayak please jangan ganggu, kayak adalah kita ngomong kayak baca-bacaan gitu, bukan baca surat cinta. Enggak, ya itu Dave. Baca-bacaan langsung tuh. Kayak terus kayak nyari teman buat ngobrol, jadi nggak Mengalihkan. Apa jangan-jangan dari tadi lu sibuk ngobrol sama Iwet karena lu lagi nyari teman buat ngobrol karena mau mendistraksi gak sih? Serem juga. Jangan dong Kak, aku kesurupan mulu kayak kagak nyaman tahu. Capek kan kesurupan? Kalau aku dengar tuh kan melelahkan kan Iya, kesurupan? gua pernah kesurupan. Ini kesurupan paling luxury. Ada. Gimana tuh Gua ceritanya? kesurupan di mobil Alphard Bang Radit. Itu udah tahu gue, lu kan udah Iya. cerita. Iya, itu Yang luxury bisa, kan? kalau gue bilang gini, wah kalau gue pada situ gue live TikTok sih. Kalau itu kebangetan, itu luxury. Oh itu luxury tuh, Ada luxury. kesurupan beauty. Ada. Ada. Itu kayaknya belum pernah. Gimana ceritanya? Lagi make up di ruang make up. Terus? Studio TV lagi belum pakai lipstick tuh, baru blush on. Ya udah lagi blush on. Tiba-tiba Bo langsung terbalik gini terus langsung melotot kata tukang make upnya. Terus? Terus dia bukan kayak panik apa, Bo antar dulu belum pakai gincu. itu kesurupan. Sekarang gue jadi kayak Beauty. beauty. Ada Gua kesurupan. antar dulu belum pakai gincu. Itu paling kayak kok bisa. Bukan ditolongin, bukan di apa, enggak ya? Enggak. Terus? Ada lagi kesurupan rapih. Gimana tuh kalau kesurupan rapi? Pas Bo lagi latihan paskibra waktu sekolah itu. Oh iya lu anak paskibra ya? Iya. Terus? Nah itu beneran udah rapi nih baris nih ya Set. kan. Satu peleton. Set. Langkah tegap maju jalan. Dantonnya ngomong gitu. Iya. Yang lain maju jalan. Boah? Langkah tegap maju. Asli. Nggak ngeliat waktu itu setan kalau kata Bo Ama. Apa? Nggak lihat waktu. Iya. Setan tuh gak lihat waktu. That's a very nice quote dari Boa. Maksudnya kayak kalau mau merasuki jangan lagi keadaan tegap ya. Itu. Maksud Bo Mau ntar ke pas lagi istirahat di tempat, lagi apa iya, gitu ya. Itu sih. Total udah berapa kali kesurupan kira-kira Boah dalam hidup? Wah, banyak banget Kak dari SMP. Awal masuk sekolah. Tapi Boa sebenarnya apa yang terjadi di kepala kamu saat kamu lagi disurupin gitu? Kan kesurupan kan kata kerjanya ya. Kalau verb ing-nya tuh apa? Disurupin kan? Di apain sih sedang terjadi kesurupannya gitu. Gimana bahasanya? Nyurup. Kalau lagi nyurup itu apa yang terjadi dengan kamunya? Nggak gitu? sadar dia, Nggak Dev. sadar. Jadi kamu pas sadar kamu nggak inget apa-apa? Oh tapi aku pernah kesurupan tapi setengah sadar Nah itu gimana tuh? Kayak rep-repan. Oh tahu. Rep-repan tuh kan kayak kalau kita tidur siang. Ketiban, kayak ketindihan gitu. Heeh.
Nah, Boa tuh sadar kayak apa orang lagi pada ngerumunin Boa, lagi mencet jempol. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain nyembur, kamunya. nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Boa melek, tapi nggak bisa. Dan kamu lihat semuanya gitu ya? Iya. Tapi nggak bisa melakukan apa-apa dan nggak bisa bersuara. Kayak pernah ini Boa diguyur minyak kayu putih banyak banget, kata Boa. Karena nggak enak Iya, gitu. panas. Itu kalau setengah sadar. Tapi kayak kita tuh nggak punya kendali sama diri kita. Karena kamu udah dikuasai sama si setan itu. Nah, itu. Kan sekarang orang udah banyak banget yang tahu kalau Boa ini adalah komedian yang suka kesurupan. Kamu terganggu nggak sih setiap kali orang ketemu kamu malah nanyanya kesurupan dan buat jadi bahan lucu gitu? Kak, yang aku masa Pak kalau live IG atau TikTok gitu. Boa hari ini udah kesurupan belum? Kayak nanya makan kata aku mah. Kayak kok nanyanya kesurupan belum gitu. Iya, Kayak Seolah-olah wajib gitu ya. kayak passion gitu. Passion, ya, Boa passionnya apa? Kesurupan. Padahal kalau ditanya Boa passionnya apa? Touring. Iya kan? Kan dua kan passion kamu, stand up comedian sama touring. Dan itu berdua berhubungan. Karena kamu hanya mendapatkan materi stand up ketika kamu lagi touring. Bener? Iya, aku inget loh cerita kamu pas duet siaran Jakarta Jogja. Iya. Tapi kan kamu suka pakai materi beat soal kesurupan juga. Iya, tapi belakangan ini aku kayak aku Mau ganti brand image. Sebenarnya karena Kak nggak enak gitu di mana-mana kayak awas Boa jangan dibiarin sendirian gitu, takutnya Ntar nyurup. ntar Iya. nyurup. Lu nggak mau orang tahu lu nyurup? Nggak enak ya. Kemasukan. Kemasukan, hah? Susuben kemasukan. Apa? Nyeruput. Es teh manis kalian nyeruput. Apa sih nanti kita tulis ya di kolom komentar ya. Verb ing-nya apa gitu dari kesurupan. Enggak, gue mau bilang apa sih tadi? Oh, nggak enak loh orang tahu kamu tuh sering kesurupan tuh kayak kesannya mistis banget, bener nggak? Iya, maksudnya kayak apa ya, terlalu dibilang aib yang enggak ya. Iya. Itu kelebihan. Iya betul. Karena Boa juga banyak dapat keresahan dari situ. Tapi lama-lama tuh agak jadi risih gitu. Kayak, Boa di sini ada nggak? Ada apa gitu. Mana gue tahu, gue nggak bisa Iya. lihat. Boa ngelihat nggak? Yang ngelihat, tapi Emang kamu bisa lihat? dulu ya. Sekarang udah nggak? Udah nggak. Ditutup mata batin kamu? Aku berobat sih. Aku nggak tahu itu mata batin atau apa. Tapi gara-gara sering kesurupan ini ngeganggu, aku Kamu ke orang berobat. pinter. Bukan Albert Einstein, Kak. Bukan. Bukan. Ya. Terus kayak Atau mediasi Johannes gitu. Pauli juga bukan ya. Profesor fisika. Profesor fisika, ya. Tahu kan lo? Iya, Ada tahu. buku latihan soal fisika. Itu terlalu rumus. Iya. Jadinya aku Kalian berdua mau berdua aja nggak ngobrolnya? Dari tadi selalu nggak ikut temen. maafkan. Tadi ngobrol sama Abah Pica sama Awe juga dia nggak ditemenin juga. Lah, kan di Spotify ketemunya sama Abah Pican. Tahu Abah Awe sama Pican dari gue loh padahal. Tapi gue lebih akrab, dia nggak akrab, dia bete banget. Lu lagi kesurupan ya Iwet? Masa lagi kesurupan. Terus ke orang pintarnya bilang, Terus kayak ini mah kamu disukain sama makhluk oh halus. tulang wangi. Iya, maksud aku kok tipenya makhluk halus? Aku tipe makhluk halus Kak gitu. Iya. Makanya terus diobatin. Padahal kan tipe kamu yang tegap-tegap, rambutnya cepak gitu ya. Enggak sih Oh, kalau itu. enggak. Aku gak suka bilang halo deh. Kamu lah apa? Nggak suka tipe halo dek. Iya, halo dok suka sih. Halo dok suka. Lah emang sebenarnya tipe kamu yang kayak apa? Kalau tipe aku tuh yang Kalau kita bicara asmara nih ya. cara jatuh cinta nih. Tentang cinta. Tentang cinta. Tipe aku tuh orang yang peka. Hah? Lu udah gue bawa keluar dari dunia goib, lu bawanya ke goib lagi. Enggak, bukan peka itu. Maksudnya kayak sesimpel misalkan aku ngomong, kayaknya itu enak deh. Dia langsung, oh dia suka ini gitu. Oh perhatian. Sesimpel kayak sepatu. Misalnya kita lagi pakai heels, dia bawa sendal lagi untuk Oh kita. bule sih lo harus. Iya. Orang Indonesia nggak ada yang kayak begitu, Boah. Tapi aku capek kalau ngomong bahasa Inggris Oh, mulu. lu pernah kan? Iya. Iya kan? Iya. Iya, dia pernah. Yang match dari aplikasi. Iya, Turki. Ih keren loh kayaknya nih. Iya kan? sumpah. Turki. Aku suka. Iya. Capek Kak. Capek.
Capek ngomong Inggris. Iya, masa aku buka aplikasi chat, buka aplikasi Google Translate. Nah, itu capek. Nah sekarang tapi berarti siapa yang mengisi hari-hari dan hatimu? Lagi-lagi Kak, jodoh itu kita cari di aplikasi, nggak dapet. Oh. Kita cari di aplikasi yang lain nggak dapet. Ternyata dapetnya dari sehobi sama aku. Motor. Touring. Dari touring. Kamu udah punya pacar? Sudah punya someone to talk. Ketemunya di touring. Touring. Lu gantian nanya dong, Kak Dev gimana? Iya, Kak Dev gimana percintaannya? Ketemu di mana? Touring juga? Apa yang suka nyuruh? Si anak touring. Dia bener si anak touring. Ya siapa tahu Kak Dev Sunmori. Bener. Saya motor ride ya. Pilihannya buah si malakama banget, lo denger gak? Ketemunya di mana? Di touring apa anak nyuruk? Anak nyuruk tuh masih suka main ke curug. Enggak, kesurupan sih. Anak nyuruk. Sampai hilang suara gue. Aduh. Jadi kamu ketemu sama pacarmu ini karena sama-sama hobinya touring? Iya. Dikenalin temen? Enggak, jadi kita sama-sama ikut touring, peserta touring lah. Jadi ada Oke. kayak brand helm gitu ngadain Iya. touring, aku ikut, terus dia ikut. Hah. Dia nyerempet motor aku di jalan. Kayak drama Korea. Nah, Terus? itu. Nyerempet terus kayak aku marah dong, motor aku keserempet. Terus dia langsung nyamperin, maaf ya, motornya lecet ya. Nanti dibenerin ke kosan lu deh, gue benerin ke kosan lu gitu. Kode anjir. Gila. Kalau kata anak thread mah ngajakin pergi main ke kosan mah nggak ada hubungannya sama nyerempet, Mali. Ade aja anak motor. Nggak perlu jadi aing maung juga udah tahu arahnya kemana. Halo. Aku kan sejauh ini nggak pernah ada cowok yang deketin aku. Positif aja. Iya kayak, wah ini cowok baik nih, mau ke kosan buat benerin Benerin motor motor. doang. Terus? Udahlah, selama touring aku biasa aja. Nah, aku kan waktu itu lagi abis wisuda. Temen-temenku yang lain pada ngasih kado. Nah, terus dia kayak, ih lu ngasih kado ke Boah, kenapa gitu? Boah wisuda, yaudah nanti gue ngasih kado juga deh. Dia langsung ngasih kado juga. Kasih apa, Boah? Banyak deh, karena aku kan suka warna kuning Kak. Dia ngasih semua yang warna kuning. Bohong. Beneran. Butter baby. Jaket Enggak. Golkar. Jaket Golkar. Si best sih. Iya. Best. Jaket UI gitu. Oh iya? Dan dia tahu dari mana kamu suka warna kuning? Lihat di Instagram. Dia merhatiin, kan motor aku warna kuning. Oh, motor kamu kuning. Iya, Lucu jam banget. aku kuning, Oh iya, aku jamnya kuning kuning. gitu-gitu kayaknya dia nyimpulin kayaknya lu suka warna kuning. Makanya kamu bilang suka laki-laki yang peka. Karena perhatian. Jadi kamu suka laki-laki yang tidak perlu disuruh, tidak maksud tersirat tapi tersurat. Attention to Nah, detail. betul itu. Kamu bintangnya apa sih? Pisces. Oh Pisces. Pacarmu bintangnya apa yang ini? Pisces juga. Oh berarti ya udah tutup ketemu botol. Iya, Iya Emang nggak iya? sih? Ya itu suka-suka gue aja. Kalau Kak Dev bintangnya apa? Leo. Oh, Leo. Leo. Kalau Aku Kak sama. Yud, sama-sama. Wah, Leo. Kamu tahu bintang Leo? Pernah sama cowok Leo? nggak deket doang sih, pernah deket doang. Oh. Enggak, terus gimana tanggapan Menyenangkan, kamu kan? bersama laki-laki Leo? Jujur, enggak. capek karena Capek. ambisius dikit. Oh. Dan kayak dia ada pengennya megang kendali semuanya. Iya. Tapi itu Leo yang lain. Enggak, itu bener kok. Enggak, tapi itu tepat kok. Makanya gue sama gini tepat kok. Enggak ada resistensi dari kami berdua. Ambisius, pengen pegang kendali. Oh iya. Setuju dong. Udah, semua 100. Boah, kamu udah berapa lama jadi sama pacarmu yang ini? Maksudnya kan kita inget ya geng duetnya waktu ceritanya Boah yang menemani kita duet 12 jam itu. Kamu kan sempat punya pengalaman gak enak ya di kehidupan cintamu. Nah itu kayak pahit banget kan. Iya. Aku diselingkuhi, main Bumble sampai premium 1 juta setahun. Gagal. Itu makanya aku pas dapet pacarku yang ini, kayaknya ini deh udah gitu. Aku jalan. Lu Bumble udah nyampe premium belum? Kalau Iya. belum mah lu kagak bakal dapet jodoh. Iya, premium dulu loh Kak, Oh iya? setahun. Lu harus ngelewatin itu dulu. Lu udah pernah pasti? Belum dong, makanya gue gini-gini aja. Tapi kan gue gak ngotot kayak lo. Iya, tapi kalau bayar premium gitu boleh pilih nggak sih kesurupannya mau apa, mau bintang, mau apa gitu? Oh keseru, beda lagi. Tapi kan bisa swipe sampai manusia terakhir kalau di Bumble. Kalau premium,
Kan bebas. Anjir, itu kayak apa sih? Swipe sampai manusia terakhir. Pegel banget loh. Enggak. Nge-swipe sampai manusia terakhir tuh pegal. Orang gue biasanya cuma setengah ballroom aja udah mulai hilang. Udah pegel ya. Kesabaran, udah gitu. Tapi ini Kak lucu tuh kayak yang ini lucu. Ternyata ada yang lebih lucu lagi, lebih Iya, lucu lagi. memang. Sampai Dan ternyata manusia nggak pernah terakhir. puas kan? Bener. Lu merasa sia-sia nggak sih kalau uang yang lu buang dan waktu yang lu buang dengan main aplikasi dating itu? Karena akhirnya lu sendiri mengakui bahwa jodoh datangnya bukan dari dating apps. Sebenarnya kalau sia-sia enggak, karena aku dapat keresahan dari situ dan aku jadiin materi. Dapat keresahan dari situ dan dijadikan materi. Oke. Kayak banyak keresahan, kayak tiba-tiba aku nyamperin cowok Bumble dari Cikarang ke Depok. Oh. Ternyata dia kasir. Itu gue ingat banget. iya. Itu gue ingat. Gimana Iya. begini? Kamu udah makan belum? Dia perhatian. Ini lagi ada promo. Nah itu, Iya. itu banyak terus kayak yang ketemu cowok Turki. Iya. Jadi kayak Oh, cowok Turki itu di aplikasi. menurutku kayak nggak sia-sia deh. Iya, iya. Tetap ada pelajaran hidup yang bisa diambil. Betul. Bagus dia selalu bisa mengambil hikmah dari semua kejadian dalam hidupnya. Iya betul. Andaikan kamu tidak punya pengalaman dating rame-rame, mungkin materi stand up kamu juga Bentar, dating rame-rame tuh Iya, nggak enak ya. Iya. Dating rame-rame itu kayak serupa tawuran deh. iya. serupa keroyokan ya. Iya. Maksudnya dating dengan cerita yang berwarna Iya. gitu. Mungkin materi stand up kamu juga nggak banyak yang relate soal untuk urusan cinta toh. Bener setuju. Nah, sama hubungan yang sekarang sebenarnya waktu yang kita podcast itu aku tuh udah kayak lucu-lucuan sama dia. Oh, itu dari semenjak itu ketemunya. Cuman Si kayak kuning teh. iya, Heeh, cuman terus? aku kayak takutnya nih manis di awal love bombing. Lap bombing. tapi ternyata terbuktinya Terbuktinya tuh pas after puasa aku touring sama dia ke Lampung berdua. Mm-mm. Ternyata kayak dia tuh kan kita kalau mau lihat Bener. karakter asli orang kita Traveling. harus traveling atau jalan-jalan sama dia. Pas traveling atau touring traveling atau jalan-jalan tuh sama, gila. Iya, salah. Bahasa Inggris aku TOEFL-nya nggak dinilai. Nggak dinilai. Nggak dinilai. Udah nggak masuk hitungan Iya, ya. karena udah nyerah yang nilai. Iya benar. Oke, terus? Traveling bareng. Traveling bareng. Pas touring bareng tuh dia kayak wah perhatian banget, terus nge-treat aku like a queen lah gitu. Oh. Terus kayak udah deh kayaknya sama dia deh. Jadi lewatlah tuh tesnya ya. Iya tes 1 itu. Terus pas aku kenalin ke keluarga, dia gampang ngambil hati keluarga gitu. Iya. Kamu pernah nggak ada orang yang deketin kamu? Oke, kita coba ya, kita pacaran gitu, tapi kita high rocks dulu. Kalau misalnya kita sukses, high rocks double, kita pacaran. Wah kayaknya aku nyerah. Aku nggak kuat. Kalau lu digituin lu gimana kira-kira? High rocks. Tergantung, kalau cocok banget dan secara fisik klop banget, gue kerjain. Lumayan, high rocks itu kan kita abis napas ya. Kalau kita di depan kita partner kita yang kita demen dan fisiknya menarik kan, lumayan ngeliatin dia aja dapat eye candy. Tapi kalau udah jelong, gue nggak nafsu, ngapain amat, gue high rocks gitu. Tapi kamu ada kriteria selain tadi peka itu ada nggak sih kalau secara fisik gitu? Secara fisik nggak ada. Mantan Nggak ada. aku soalnya biasa aja semuanya. Lu parah banget lu. Ih, Mulut beneran, lo. Kak. Ih, lu kacau. Tampangnya biasa aja tapi memikat hati kan. Iya, tapi yang orang Turki juga biasa aja itu. Sebenarnya? Iya, kalau disadarin setelah sadar ya, karena namanya orang kecintaan Iya, wah ganteng. iya. Iya, kayak ke sihir kan. Iya, Ada benang merah nggak tapi semuanya? Misalnya kayak apa? Sama-sama kulit sawo matang, sama-sama kulit apa? rambutnya agak ikal Oh, lo rata-rata. Boas selalu jatuh cinta sama kayak rambutnya agak ikal gitu ya? Sebenarnya sebenarnya kayak nggak ngeliat itu, tapi rata-rata mantan bos semuanya Rambutnya ikal. ikal. Bicara, kamu umur berapa sih tahun ini, Boa? 26 tahun. 26 tahun. Teman-teman kamu ada yang udah pada menikah atau belum? Kak, semuanya aku buka Facebook, pada fotonya lagi prewed. Terus lagi nikah, lagi gendong anak, nganterin anaknya masuk sekolah. Di Facebook tuh, belum di WhatsApp. Ada yang nganterin anaknya udah kok Iya, WhatsApp story. atau nganterin anaknya ke college. Umur 26 antar anak ke college, umur berapa dia kawin? Udah terlalu itu, kecepatan banget. Oh, jadi rata-rata udah. Udah semuanya udah pada nikah, kayak bisa dihitung jari yang belum nikah tuh tinggal sedikit gitu. Kamu ngalamin quarter life crisis nggak dengan itu? Maksudnya kan lihat teman-teman kamu udah nikah, udah apa, jadi kayak, gue kapan ya gitu. Pernah sempet ada kepikiran itu, kayak apa gua kagak nikah ya gitu. Karena gue sempet takut nikah juga kan, kayak ngeliat orang di sekitar, bahkan teman-teman gue yang udah nikah juga ada yang
soal pernikahannya Iya. begitulah. Iya, kandas di tengah jalan gitu. Terus berantem karena uang belanja kurang goceng tuh. Hmm. Aku kayak takut gitu. Gara-gara goceng doang nih ribut gitu. Kayak aduh aku takut banget gitu. Cuman kayak pas aku punya pacar yang ini, kapan ya nikah gitu. Oh iya, ada panggilan itu. Iya kayak soalnya kayaknya lucu deh kalau rumah tangga sama dia gitu. Ada perasaan Ada perasaan itu. Karena bisa touring bareng kemana-mana dengan ya berkonten suami istri. Iya. Rotu mana gitu. Oh, udah jauh pemikirannya. Atau katanya ya Bu Aya, aku pernah baca, kan banyak orang bilang gini, aku sama dia nggak ada kepikiran pengen kawin gitu. Bukan karena lo nggak pengen kawin, tapi karena lo belum ketemu orang yang memunculkan keinginan itu. Jadi kayak kamu gitu, kamu ketemu dengan pacarmu yang sekarang, kamu kan selama ini mungkin nggak pernah mikirin mau kawin kan? Iya. Tapi dengan dia, kayak tadi kalimat kamu, dengan dia, kok gue jadi kepengen ya, jadi membayangkan punya masa depan sama dia, could be dia adalah pasangan yang tepat. Bener Kak, soalnya ada yang bikin aku menyentuh hatiku. Kita tuh setiap sleep callan, dia selalu bacain aku dongeng. Oh ya? Jadi tiap malam tuh sleep callan? Kata aku, wah tipe gue banget nih, dalang gitu maksudnya. Maksudnya bercerita gitu. Oh, Kak. oke, oke. Gue udah capek Oke. ketawa. Gue udah capek ketawa. Sumpah gue gak Iya bohong. Kak, Dia memang bacain cerita apa ke kamu? mulai dari Stensil. Stensil. Bukan, habis kan dia bilang ini dalang. Siapa tahu dibacainnya Bratayuda, Perang Tapi dia Ramayana. pernah ceritain sejarah Pajajaran. Aduh. Seru Karena ternyata. Aing Maung itu adalah dasarnya kerajaan Pajajaran. Iya asli. Iya. Awal obrolan, kamu kan suka kesurupan, kamu pernah kesurupan harimau putih nggak? Kata dia gitu. Kawinin sih Boa, kata gue mah. Bener cerita-cerita kayak gitu. Kawinin. Lu kayak ketemu pawang ini mah. Bukan ketemu dongeng. Bukan ketemu jodoh, bukan. Pawang ini mah. Pawang. Udah kerja dia, Boa? Udah, Udah, alhamdulillah. Dikata dalang, nyimak gak sih Om? Bukan kerjanya bukan dalang, bukan. Oh, udah berapa lama? Mulai nyaman angkat kaki. Udah berapa lama hubungan kalian, Boa? 6 bulan. 6 bulan. Tiap hari sleep callan. Tiap hari, Tiap hari. 8 jam. Siapa yang duluan tutup telepon? Dia. Dia nggak boleh tidur sampai Boa udah nggak ada suara, baru dia tidur. Maksudnya gitu. Boa berarti yang tutup telepon dulu. Iya, tahu banget rasanya. Jadi kayak, Tahu banget rasanya. oh nggak dia juga sleep callan juga. Pernah aku nggak suka, tapi aku Terus tanya-tanya sekarang masih sleep callan Iya, nggak? sekarang masih sleep callan nggak? alhamdulillah udah berakhir. Siapa yang mengakhiri? Kurang ajar ya lo nanya. Kan pengen tahu. Iya. Oh. Ya, Boa, akhirnya tiba masanya sebagai manusia dewasa kita harus menerima kekalahan. Gue lah yang mengakhiri. Keren, tapi keren. Iya kan? Gitu. Thank you, Boa. Berprinsip. Tuh, jadi temen tuh kayak dia mendukung. Temennya dikatain berprinsip walaupun dia nggak kenal. Tapi kamu sebenarnya suka sleep call? Awalnya enggak, aku sebel banget kalau ditelepon tuh kayak bisa WhatsApp kan, bisa chat aja kan. Yes. Nah, Kalau mau ngobrol ketemu aja. bener, aku lebih suka tatap muka gitu. Tapi sama cowokku ini kayak nggak bisa, harus denger suaranya sebelum tidur gitu. Oh. Manis banget. Makanya kayaknya seru deh kalau nikah diceritainnya bukan cuma lewat Tapi telepon. kamu tahu kan nikahnya tuh nanti juga akan by WhatsApp. Karena dia sebenarnya cuma butuh suara. Terus setelah hijab kabul gitu ya, yang ini gini, aduh abis ini kita bisa ngobrol bareng deh, pillow talk gitu ya. Begitu selesai mandi gini, oke sayang aku pulang. Lah kok pulang? Rumah masing-masing. Ke rumah Nanti masing-masing. kita ketemu di WhatsApp call. Aduh ya Allah. Oke, tapi aku punya pertanyaan menarik ya. Aku belum pernah touring geng duet. Aku jadi nggak bisa membayangkan tuh. Kalau kamu gitu kayak sama pacar kamu pergi touring bareng, ngobrol di jalan, kan 2 motor ya terpisah. Atau motornya bareng? Enggak, 2 motor. Karena aku nggak suka dibonceng. Kurang suka lah. Yang kamu nikmati adalah ridingnya. Ridingnya. Betul. Jadi kalau dibonceng lo nggak dapat the thrill of touringnya. Jadi kayak aku ngobrolnya pas ngeres, lagi kayak di pom bensin, gitu, pegangan tangan sambil lucu ngantri banget. bensin Iya. gitu. Oke, core memory apa yang kamu dapatkan dari touring bersama dia waktu itu? Yang sampai kamu ngerasa kayak he is the one.
Aku biasanya kalau touring sendiri kayak kalau mau isi bensin nurunin tas sendiri. Kayak ribet sendiri lah karena bensin aku kan di bawah jok gitu Iya. kan. Nah pas touring sama dia kayak diturunin, dia ngedorongin motornya. Jadi kayak aku cuman diem aja gitu. Oh. Nah itu cita-cita aku kayak ini yang gue pengen. Dia meratukan aku gitu ya, kata anak-anak itu Dan ya sekalian kan. dia yang bayarin bensinnya kayak. Bohong. Sampai bayarin bensin? Iya. Oh ya iya kawinin sih bener. Itu kawinin sih bener. Nyari apa lagi dong yang bisa jadi pawang macan lu Bener. bisa bayarin bensin, kawinin sih. Kawinin Tapi sih. Kak Dev tersentuh gak kalau bensin dibayarin? Ya Boah, kagak perlu bensin dibayarin. Di telepon tiap malam aja dia nurut. Dia mah mure. Tersentuh gak kalau bensin dibayarin? Tersentuh tuh. Ya. Iya sih mungkin ya. Kan kamu bilang soalnya kan tangki bensin kamu di bawah jok. Emang ada yang di atas jok? Jatuhnya toren. Toren. Iya juga. Jatuhnya toren. Iya Bukan juga. tangki. Oh, dia. Enggak, gue gini berusaha masukin logika gue. Ya kadang-kadang tuh pola pikir dia tuh jangan lo omongin gitu boleh nggak? Siapa tahu ada pompa ada motor yang di samping joknya gitu. Jadi ini joknya ini tangki bensinnya. Who knows? Ada di mana? Dia ada di setang, deket setang. Iya di. RX King. Oh, kasih paham. Tapi nggak di atas dong. Iya, tapi bukan di bawah jok, tapi di depan jok. Depan jok, betul. Logika. Udah capek berdebat. Gue udah 3 episode nih hari ini. Lucu banget sih kalian. Dia lucu, gue mah kagak. Capek gue ngadepin dia. Terus gimana nih? Jadi kita mau balik ke sleep call lagi apa gimana? Kasih gue deh, maunya enaknya gimana nih? Emosi. Ngomongin bensin gua salah, tangki salah, semua salah. Tapi kamu harus, kamu harus janji ya Boa. Kalau nanti kamu menikah, kamu undang aku sama Iwat sama geng duet. Iya. Seru, beneran. Bener. Kok seru ya? Mana gue tahu kawinanmu seru apa enggak? Ih seru, nggak tahu. Di pikiran gue kayak seru gitu. Datang kita pasti. Beneran. Di Cikarang mau. Iya, ke Cikarang kita. Ketemu tronton-tronton. Iya. Dah elah Boah. Kok di Cikarang? Kan lu udah jadi warga Jakarta. Malih, bapak ibunya di Cikarang. Iya, ibu aku di nggak jadi nih. Begini Kak Dev, Cikarang ya. Enggak, tapi aku akan datang karena kita suka ya, kita suka main ke dunia lain. Beda lah. Kita di sana nanti sekalian kita live TikTok ya. Kita ngasih lihat sama geng duet. Guys, kita di luar negeri. Boah, dengar-dengar belakangan kamu lagi mempersiapkan kamu punya pertunjukan stand up comedy. Iya. Iwet dia mau stand up. Jadi ini first stand up comedy solo. Solo show di Jakarta. Sebelumnya udah pernah Pernah di sebenarnya. Cikarang tapi kecil-kecilan doang gitu. Berapa orang waktu itu Cikarang? 3. Enggak. Bercanda kali Itu mah jatuhnya kumpul keluarga, Boah. WhatsApp aja ya. Iya, kumpul keluarganya kadang-kadang masih 15 orang. Ini mah kumpul sama bestie. Dikit lah, cuman 70 orang lah. Oke, yang ini nanti kamu rencananya mau berapa orang, Boah? Targetnya? Targetnya 400. Oh, di mana acaranya? Di Usmar Ismail. Oh, Kuningan. Iya, Iya. Rasuna Said. Rasuna Said. Iya, bener. Oke. 400 orang. Rencananya bulan apa digelar ini? Bulan ini 25 Juli. 25 Juli. Ya, jam berapa? Itu Iwat ulang tahun. Bukan. Oh, malam. Iya, malam. Kita kan lagi Iya, sketch of memang. mind. Memang. Makanya Boah nggak bisa. Tadi kan kita mengundang kamu. Oh iya. Iya. Apa gua pindahin show-nya ke sono? Biar gedungnya jadi satu ya? Iya. Bisa kali. Coba tanyain, Tiara. Halo, ini diskusi internal banget. Nggak mesti di depan penonton ini. Dia bisa hemat panggung jadinya. Iya. Kan lampu sama panggungnya udah ada. Mau bayar 25% aja. Boleh nggak Kak Dev? Mulai ngerepotin dia punya teman kayak begini nih. Kan privilege. Mumpung ketemu langsung. Oh iya benar. Kamu tuh berarti bisnismennya cepet loh ya. Dia langsung loh. Apa Boah pindahin aja ya ke sana? Iya bener ya. Jeda sebentar langsung abis itu show-nya Boah. Iya. Kita juga bisa ngeceng sama penonton-penontonnya Boa. Bener.
Tiara coba tanya deh sama Sensi dah. Yuk. Ini diskusi ya internal kita lanjutkan nanti. Kalau cuma Kak Dev. Aku dapat informasi kalau ketika lagi mempersiapkan kamu punya pertunjukan big leap ya, ini tuh dari cuman 3 orang 70 orang ke 400 orang. Iya, 70 orang ke 400 orang dan tadinya di Karawang, sekarang di Cikarang, sekarang di Jakarta. Itu kan big leap ya untuk kamu sebagai komedian. Menurut kamu apa yang paling tantangan terberatnya, terbesarnya? Terberatnya tuh pertama nyiapin materinya. Karena kan kayak ekspektasi orang nih, orang udah beli tiket, ya dan tiketnya tuh nggak terlalu yang murah gitu. Jadi kayak bohong nggak mau ngecewain penonton lah. Jadi kayak wah harus materinya harus bener-bener nih, itu satu. Dan ekspektasi orang kayak udah beli tiket segini, Dapat apa gue gitu? Gue menjanjikan gak nih, pecah gak nih? Nah itu yang kayak Tegang sih tuh. iya. Itu tegang sih. Itu istilahnya di dunia stand up comedian itu ya, pecah nggak nih gitu. Iya, pecah nggak nih. Pecah nggak nih? Kan kemarin Kak Iwat habis ketemu anak-anak stand up comedian Kak kan? Dev. Iya Kak Dev, sorry. Kak Iwat, Kak Dev. Makanya gue gini, kenapa dia ngelihat gue yakin banget kan Kak Iwat habis ketemu stand up comedian. Sorry. Gue deh. Sorry. Iya aku, Sorry. betul. Kayak pecah. kembar soalnya kalian. Iya tahu. Aduh, bener gemas gitu berdua. Kayak kembar. Besok-besok kita jangan pakai baju kembaran gini deh. Nola. Kita harus punya identitas yang berbeda. Gue capek banget. Tapi menurut kamu Macam AB3. iya, Nola sama Widi goblok. We are one. Astagfirullah. Gerah ya? Iya, gerah. Terus menurut kamu ada perbedaan gak sih nature-nya penonton stand up kamu di Karawang? Cikarang. Nah kan Kak Dev aja ketuker kan Cikarang Karawang. Di Cikarang dengan di Jakarta nanti. Kayaknya sih pasti beda karena waktu aku yang ngadain di Cikarang itu udah lama banget, 5 tahun yang lalu. Jadi kayaknya dari segi penonton beda karena secara stand up aja materi dan pembawaan aku udah mulai agak berbeda gitu. Ya, udah lebih mature mungkin kamu ya. Bener, sedikit lah. Jadi kayaknya beda deh penontonnya juga dengan orang kan mengenal Boa sekarang Boa yang ini bukan Boa yang dulu. Iya. Kayak gitu. Gimana animonya so far? Animo tuh apa Kak? Gimana antusiasme pengunjung? Iya. Kan bahasa Inggris aku kurang. Inggris aku kurang. Apa namanya animo tuh respon. Respon penonton terhadap beli tiketnya gimana so far? Awal-awal tuh antusias. Nah, tapi makin kesini nih tiket tinggal sedikit lagi masih jadi agak kurang. Kurang berapa kejual ya sekarang? Mau bayarin? Bukan. Soalnya lu nanyanya itu kayak nada-nada donatur ya. Berapa lagi yang belum kejual? Kita bantu promo maksudnya. Geng duet kita arahkan. Nah, please banget geng duet. Kira-kira 50-an lagi lah. Oh, 50. Aduh gampang Aduh, cincang. Geng duet, seruduk show-nya Boa. It's one of our darling ya, tanggal 25 Juli ya. Jamnya malam ya? Malam. Jam berapa? 19.30 apa jam 19? Jam 19.30. 19.30. Lokasi masih kita tentukan apakah akan diurus Pak Ismail atau dipindah ke Senayan City. Senayan City. Itu masih belum ditentukan. Kamu berapa jam sih biasanya kalau stand up sejam kan? Sejam setengah lah paling. Gila itu ngomong terus-terusan. Ya paling jeda dikit kayak buat minum bentar atau kayak bercanda sama penonton. Ya iya dong, Wet, namanya stand up. Kalau dia 1,5 jam stand up yang dijual, dia ngomong terus-terusan. Kalau tengah-tengah diputerin lagu, namanya meditasi. Ya kali aja dia ada bintang tamu gitu. Nggak ada? Ada sebelumnya opener namanya. Openernya ada? Siapa rencananya openernya? Bang Awe. Yang tadi. Awe? Iya. Awe Sobat Bekasi? Iya. Oh, sobek. Ih lucu. Ya kan lucu kan? Pican nggak ikutan? Enggak, Abah Pican udah buat tawarin, ayo Abah Pican. Oh, Tapi Pican dia kan nggak mau. berani. Pican nggak mau. Nanti Gert Kuma. Iya, oh Bang Awe. Heeh. Itu Sobi juga oh Bang Awe. Iya karena Bang Awe dulu mentor aku waktu aku kompetisi. Oh, mentor kamu waktu kamu kompetisi. Masukan yang paling kamu ingat dari Bang Awe apa? Bang Awe bilang lu jangan ini secara pribadi ya, bukan soal materi juga. Kayak lu jangan insecure sama diri lu sendiri karena tiap orang tuh punya warnanya masing-masing. Lu beda gitu kan.
kasih tepuk tangan dulu buat Boah yang sudah memeluk warna dirinya yang berbeda. Nggak jadi di klip. Iya. Udah jadi. bagus awalnya Udah tadi. bagus, Iya, Pak. siap. Keples. Lu sih tepuk tangannya kekencangan tuh yang tadi ngambil itu. Benci deh gue. Itu Bang Awe adalah orang pertama yang beliin Boah es krim McD seumur hidup Boah. Kamu sebelumnya belum pernah makan es krim McD? Belum, Boah masuk McD aja takut. Boah, yang bener dong. Sumpah Kak, aku kira itu orang kaya doang yang boleh masuk. Aku takut diusir. Oh, Boah. Terus makanya pas Bang Awe kan ngajak nongkrong kan, kelar ke Cikarang dia waktu main. Ayo ke McD gitu. Terus ayo Boah masuk gitu. Emang Boah di boleh? luar itu? Iya emang boleh gitu. Terus ayo Boah mau pesen apa? Boah nggak ngerti cara pesennya gitu. Terus Boah mau pesen apa? Itu Boah pengen itu. Terus langsung dibeliin sama dia. Aku nangis nih, nggak kuat gue. Nggak kuat nih gue. Gue nggak kuat nih kayak gini-gini. Aduh Bang Awe tuh berarti ternyata dia punya Nggak kuat gue, nggak kuat. mau tisu wet. Tebel banget tisunya. Jatuhnya lecet. Bukan menghapus ya. Iya, lecet muka gue. Oh, dia punya soft heart berarti ya. Baik sih Awe itu ya berarti Baik ya. banget Bang Awe. baik Jadi dia banget. akan menjadi openernya. Lebih deg-degan gak sih lu opener lu adalah mentor lo? Iya. Jujur deg-degan banget kayak. Lu juga gila sih. Oh, opener tuh newbie harusnya. Dia pengen punya emotional bond dengan openernya. Kayak Iya, iya. pride sendiri. Iya, karena punya cerita yang sangat spesial di hati Boah. Iya, melibatkan orang yang pernah bantu Boah Iya. segala macem. Iya. Buat jadi opener show Boah Keren. gitu. Boah, is it true kita dengar bahwa di masuk usia ini kamu mengalami quarter life crisis? Wah banyak sih Kak. Masa? Ya aku Padahal dari luar kelihatannya kamu kayaknya happy dari strawberry aja loh. Evidori Strawberry keren sih. Iya kan? Maksudnya ketawa-ketawa aja. Word of gitu. the day sih ada strawberry-nya. Yes. Iya. Belum nyampe say happy dari strawberry di Cikarang. Sekarang nyampe. Di Cikarang baru blimbing Kak, belum strawberry Belum strawberry kan? Gimana tuh, Boah? By the way, Baswe tahu? By the way, Baswe tahu kalau tahu. itu udah nyampe. Oke, lanjut terus. Quarter life crisis aku banyak banget sih sebenarnya dari awal bapakku meninggal almarhum. Itu tuh momen kayak wah, aku harus belajar dewasa nih. Gimana caranya ditinggal bapak dalam keadaan masih sekolah. Iya. Harus kayak gimana nih gitu. Itu tuh benar-benar wah, krisis banget sih menurut aku, krisis bukan kepribadian juga, krisis moneter juga di keluarga aku dah. Iya. Nah, Karena selama ini Bergantung sama bapaknya. cuman bapak doang. Aku udah mau berhenti sekolah. Terus akhirnya kayak untung keluarga aku tuh masih yang saling support gitu. Jadi aku sampailah keluar dari krisis itu. Itu pertama. Kedua tuh pas adik aku nikah duluan. adik kamu nikah duluan. Iya. Kamu dilangkahin dong berarti. Dilangkahin. Cewek. Dan dia cowok masalahnya. Kan omongan orang di kampung aku itu tuh kayak perempuan dilangkahin sama adik laki-laki tuh sakral banget. Iya. Nanti tuh jadi perawan tua, lu nggak laku gitu-gitu. Wah itu aku bener-bener kayak udah mau nyerah Kak. Ya ampun emang kenapa gitu. Gitu kan jodoh kan Tuhan yang ngatur ya. Lu jadi mempertanyakan kualitas lo ya. Iya. Sebegitu jeleknya gue gitu. Sampai insecure apa gua operasi plastik gitu. Oh, Gua ada pikir, keinginan. tapi nggak punya duit. Itu masalahnya juga. Untung ya. Untung miskin waktu itu. Waktu itu. Sekarang no more. No. Oke. Terus? Terus aku kayak gimana ini, akhirnya aku keliling muter-muter touring, terus aku liburan. Kemana aja ngehindarin omongan orang itulah. Sampai akhirnya aku berdamai kayak memaafkan. Ya udahlah itu kan omongan orang, kita nggak bisa nyaring omongan mereka semua gitu. Akhirnya pas udah berlalu gitu, tapi masih ada aja yang kayak Pasti. wah kapan nyusul Iya. gitu. Tapi kan orang jalannya kan beda-beda, rencana hidupnya beda-beda. Itu aku hampir kayak ada sempet mau nyerah dikit, tapi kayak enggak jalan aja gitu. Toh selagi masih touring, it's okay, it's fine. Jadi bisa dibilang touring itu adalah safe zone-nya kamu ya. Benar-benar yang hal yang membuat kamu netral lagi, membuat kamu benar jadi sadar, waras. Itu di touring. Bener. Sih. Kamu tuh sebetulnya berarti boleh dibilang cukup dekat sama papa kamu ya? Kalau sama almarhum abah dibilang deket enggak.
karena bapakku tuh jarang pulang. Oh, temenan sama Bang Toyib. 11-12. 11-12. David. Untung dia menimpalinya dengan bercanda juga. Bener kan, Boa, kamu nggak marah kan? It's okay, aku udah jadiin materi kok. Iya kan? Oh, udah jadiin materi. Tuh ceritain dong materinya apa ke geng duet biar kita tahu betapa happy Dory Strawberry-nya kamu. Biar lo nggak merasa bersalah kan? Iya. Karena tatapan lo tuh menghakimi banget. Aku jadi nggak enak loh, Boa. Terus? Itu bapakku kan jarang pulang karena dia petani. Oh. Terus adalah beberapa urusan gitu yang aku nggak mengerti. Urusan-urusan petani lah ya. Iya, urusan orang dewasa lah itu. Iya, betul. Kita podcaster gini nggak ngerti. Terus Gak ngerti, apalagi aku waktu itu masih kecil kan. Jadi aku dibilang deket ya enggak, cuman dari anak bapakku tuh yang paling kayak diperhatiin sama bapakku tuh aku. Iya. Karena aku perempuan, Iya. terus masih kecil gitu. Jadi ada chemistry yang paling aku inget tuh dibeliin baju. Seumur hidup aku nggak pernah jalan bareng sama. Sebentar, ini cerita haru. Ini cerita haru. Dia lagi ceritain Tahu. Walaupun gue juga nggak ngerti, dia bilang ini ada bagian yang chemistry. Oh, chemistry. Oke. Ini haru, gue pikir misteri. Lanjut, Bu. Kirain horor ya. Iya. Terus. Aku dibeliin baju sama almarhum abahku. Itu buat acara pengajian. Lu nggak tahu Mali? Benci banget deh gue. Lu betul. Bu Aing tuh komedian tapi ini cerita haru. Sebel banget, ini haru. Kayaknya gue kerasukan deh. Beneran. Pencet jempolnya. Udah, yuk. Terus dibeliin baju. Kayak inget apa deh, coba. Ih, pencetnya jempolnya ya. Pegang Lu tulang sih. belakangnya. Pegang tulang belakangnya. Apa lu bilang? Pegang tulang belakangnya, pencet jempol. Terus, yuk. Oke, terus? Nah, itu. Jadi ngeblank nih aku. Kan dibeliin baju buat pengajian. Buat pengajian. Itu doang momen yang aku inget, momen manisnya. Core kayak, memory. karena semasa hidup, abahku tuh nggak pernah kayak ngajak jalan kemana-mana. Jadi aku waktu libur sekolah aja anak yang lain cerita ke taman mini. Ini enggak. Aku cuma jagain warung. Jadi kayak dikit lah core memorinya, cuman kayak berkesan. Tapi namanya orang tua gitu ya. Kita cuma inget momennya, apalagi abahku udah 10 tahun lebih, udah hampir 11 tahun meninggal. Jadi aku cuma inget momennya tapi aku nggak inget suaranya. Aduh. Terus paham. Iya. Itu tuh jadi kayak setiap kangen tuh cuma inget momennya. Oh, ada lagi momen. Aku kan ikut pramuka, kemah. Nah, abahku juga selain petani dia tukang ngebor sanyo. Iya. Gue mau ketawa. Ketawa tapi. Terus jadi ceritanya pas pramuka itu ada acara with game gitu. Jadi harus pakai kacu dan pakai rotan. Oh iya. Rotanku hilang. Kalau nggak pakai rotan dihukum. Aku nelpon lah abah aku, "Bah, gimana ini takut dihukum." Dia habis ngebor sanyo masih lumpuran. Aduh. Datang Dia ke tempat cari. kemah. Iya, cari dan datang ke tempat kemah buat nganterin rotan doang. Nah, itu yang aku selalu inget, tapi aku udah lupa suara dia ngomong tuh suaranya kayak gimana. Apa? Udah makin lama tuh aku nyesel kagak ngerekam suaranya waktu dia hidup. Tapi at least kan kamu punya memorinya sama dia kan? Iya, tapi wajahnya aja karena abahku waktu masih hidup kagak mau dipoto. Oh iya? Iya, Jadi kamu gak punya fotonya Abah? nggak punya. Karena katanya takut meninggal. Ya Allah. Terus dia meninggal, berarti tau gitu mendingan Foto aja ya, foto nggak ada hubungan dengan meninggal. Tapi aku bisa relate lo dengan perasaan Boa. Mungkin geng duet yang pernah mengalami ditinggal orang tua tuh tahu banget rasanya. Lama-lama tuh kita kehilangan memori terhadap orang tua kita. Kayak gue gitu ya, gue tuh udah lupa loh orang tua gue nama lengkapnya siapa. Dan saking lupanya tuh gue bisa kesel sendiri, kok bisa sih gue lupa nama lengkap mereka gitu. Kayak seolah-olah melupakan Gak ada nama catatannya, mereka. Dev? Gak ada catatannya? Ada tapi gue mesti nyari. Lah iya kan? Ada catatannya tapi gue Kartu simpan nama di mana, gitu. gue nggak tahu ada di mana, di mananya. Ini serius. Iya. Gue salah terus. Coba kayak anak kecil. Kayak kamu gitu, aku lupa suara dia. Gue bisa relate banget. Gue pas lu ngomong gitu gue gini, suara mami gue kayak apa ya? Gue juga lupa sih. Lupa. Udah lupa suaranya. Tapi kayak pernah berusaha nginget nggak kayak apa suaranya kayak gini ya? Apa jadi kayak nyamain sama public figure gitu atau siapa? Bunda Dorce. Oh iya.
Nah di sini lu boleh ketawa. Gue menyamakan ma gue suaranya kayak gitu. Iya, nggak salah. Dok, nggak apa-apa tahu. Sama. Kan suara orang warnanya kadang ada yang iya. Aku aja nyamainnya sama ini almarhum abahku sama Pak Prabowo. Mirip banget. Kan? Iya kan? Iya. Iya kan? Bebas dong. Orang tua kita ya. Lu berasa lu lagi halusinasi kan, Cin? Jadi acara ini tuh godaannya buat lo. Kita mah satu frekuensi ya, Bu Aya. Karena kita adalah aing aung. Tagline-nya gitu, ayo. Aung. Gue bingung harus bersikap demi Allah. Bingung gue tuh harus apa? Aku kudu piye? No, the moral of Boa and my story adalah kalau lu udah lama meninggal orang tua lo dan lu udah mulai kehilangan memori orang tua lo, kita kan berusaha nempelin memori itu dengan orang yang kita kenal gitu, kayak selebriti, politician gitu. Kayaknya agak mirip deh gitu. Itu tuh usaha kita supaya, aduh jangan sampai lupa dong gue sama orang tua gue, ya kan? Bener, jangan sampai lepas Tapi ingatan semakin ini. sakit nggak sih? Semakin realitanya adalah bahwa it's fade away, itu semakin menghilang gitu. Dan Bu Aya dari apa yang aku baca, the memory will fade away eventually. Iya kan? Pasti akan hilang. Memorinya akan hilang biar gimana pun. Jadi sekuat apapun kamu berusaha untuk menahan, dia akan hilang gitu. Sekuat apapun kamu menahan, Pak Prabowo bukan punyamu. Dan Bunda Dorce bukan bundaku, Boa. Ya juga. Kita berpegangan. It's okay. Lu ngerti gak sih? Lu ngerti gak kebingungan gue duduk di kursi ini? Gak apa-apa, kita udah berdamai kok ya. Gue tuh harus apa? Gue kan jadi kayak orang tone deaf ya di sini. Kayak gue tuh nggak punya empati. Tapi ini tuh lucu banget. Kita udah lucu begini, kru kita tuh lagi di pojok gunting kuku. Iya. Kok bisa dia gunting? Bisa-bisanya entertainment sekelas dunia begini. Ini komedian mau stand up 400 orang loh. Kurang 50 tapi ya, Neng. Baru 350 yang kekumpul ya. It's okay, nggak apa-apa. Pasti kita akan bisa terjadi. Oke, part terakhir mengenai adulting. Boleh dibilang Boa juga mengalami proses adulting. Jadi orang dewasa nggak Enaknya enak. nonton live podcast begini. Lu nyumbang dong. Lu nggak ada sumbangsinya. Gue seneng banget ketawa doang. Kayak tadi Kak Iwet Ya, anggap aja penonton bayaran yang masuk ke dalam set. kerekam ya. Iya, kerekam. Lu kayaknya jaga jarak semenjak tahu Bunda Dorce ibu gue ya. Oke, ini penting. Clippers yang mau rekam. Dia pingin banget di klip kalau lagi ngomong. Oh, iya. Pingin Kan banget. FYP ya? Iya. Clippers. Gak apa-apa loh itu. Lu kamu udah pernah di Clippers? Udah dong pasti. Satu doang tapi itu. Oh, abis ini pas kamu jawaban penting ya. Iya. Oke, siap-siap ini momen Clippers. Oke, dewasa itu paling menantangnya bagian mana buat Boa? Bagian jadi tulang punggung. Oh. Oh iya, itu berat. Langsung serius. Itu berat, itu berat. Berat itu kayak oh gini ya rasanya jadi bapak dulu gitu. Pantesan dulu kalau misalnya Boa minta apa-apa bapak sering bilang ntar ya gitu. Nah dulu kita tuh kayak enggak maunya sekarang. Nah kita nggak tahu apa yang dialamin, apa nyari duitnya susah kah, apa belum dibayar kah kerjaannya. Nah itu yang Boa rasain pas jadi tulang punggung gitu. Kayak harus bilang ntar ya ke keluarga kita. Nah itu paling kayak Iya. aduh sebenarnya juga Boa nggak mau ngomong itu. Nah Boa berpikir mungkin bapak Boa juga dulu dia nggak mau ngomong entar ya. Dia pengennya langsung ngewujudin. Tapi kan lagi-lagi kita nggak tahu apa beban mencari uang, mencari nafkah untuk keluarga tuh kayak gimana. Itu sih. Di Jakarta ini kan kamu sendirian ya. Iya. Sementara di Cikarang kan kamu terbiasa hidup dalam lingkungan keluarga gitu. Apa yang paling lo kangenin dari kehadiran keluarga lo saat lo di sini? Kalau lagi di Jakarta kan Boa ngekos ya. Yang sedih tuh kalau lagi sakit. Sendirian sakit Sendirian. Bahkan Boa pernah 2 hari itu cuman makan cemilan yang ada di kamar doang. Karena kamar Boa di lantai 2. Jadi Boa mau turun udah nggak bisa. Terus kayak Boa
waktu itu masih baru banget ngekos. Jadi kayak nggak enak, takut ngerepotin orang. Jadi kayak daripada gue ngerepotin orang ya udah gue tahan aja deh gitu. Tapi kan ada si kuning sekarang kan? Pasti langsung hadir dong dia. Langsung hadir, menemani. Terakhir kemarin gue dirawat, dia yang nemenin, dia yang bawa ke rumah sakit. Oh, kamu sampai dirawat sakit apa? Memang serius berarti sakitnya? Kecapean dan ada virus gitu di saluran pernapasan. Aduh, ada-ada aja deh. Makanya jadi anak kos itu di dalam kosan harus punya cemilan-cemilan yang bergizi. Jadi ketika kamu pas lapar, kamu nggak repot. Ada hari-hari... Momen ini harusnya masuk nih biskuit Keren. apa kek, biskuit apa kek, biskuit apa Pakai kek. ini, makan ini. Sehingga kamu aman menjadi anak kos. Ini udah disiapin gitu, ya kan? Bagus banget nih brand masuk. Boah, satu juga. Dulu, seingat aku kamu dulu waktu itu sempat bilang mengaku di kita di duet, kamu ada kepikiran takut menikah. Ketakutan itu masih sama sekarang atau udah? Ada sedikit mah kayak takut nggak memenuhi ekspektasi pasangan atau pasangan yang nggak mengisi Boa. Takut itu sama Boa takut jadi istri gitu. Kenapa? Takutnya pertama kayak kan istri harus berbakti sama suami apa. Nah takutnya Boa kayak ngelampauin batas itu, namanya Boa sebelum menikah kan ngerti. bebas Iya. kayak mau gini punya kendali atas diri sendiri. Nah kan kalau udah punya suami nggak bisa kayak gitu. Makanya kayak wah takut gue jadi istri yang membangkang nih. Iya. Ada itu. Terus gue juga takut jadi ibu. Sebenarnya gue pengen banget jadi ibu tapi gue tuh takut salah ngedidik anak. Iya. Kan dengan pergaulan zaman sekarang takut ntar anak Boa suka nonton Skibidi Papap, Skibidi Toilet itu Boa takut. Sebentar, coba konteks reference. Skibidi Papap sama Skibidi Toilet itu apa film? Ada itu anomali ini Gen Alpha. Penyanyi? Bukan. Konten AI gitu. AI? Dan Ngapain itu dia? bahaya katanya. Skibidi Papap? Skibidi Toilet. Skibidi Toilet? Iya. Tongtong sahur, macamnya kayak gitu-gitu lah. Tong-tong sahur? Tongtong sahur. Tong-tong sahur? Iya, cappuccino ballerina. Cappuccino ballerina? Heeh. Kita kemana sih nih? Kita di mana? Ini sekarang gue yang bingung. Where are we? What are we talking about? Halo, Bunda Dorce is lost. Dari tadi sabun ada bintang tamu. Simpan sini, Pandarini, Bananini, Cappuccino, apalagi itu? Ada itu tontonan anak-anak zaman. Jorok, Nggak jorok tapi Nggak itu jorok. bahaya. bahaya. Karena ada kayak doktrin di dalam situ, tapi bentuknya kartun. Oh. Tapi AI. Makasih Kak Iwer, Sama-sama. jelas. Oh, itu bahaya militer itu berarti. Militan. Oh militer. Itu udah jatuhnya ke perang sih. Iya, Kalau bahaya militer jatuhnya perang. Tapi Bahaya laten bukan militan. Tapi tahan, sabar semuanya ya, tahan ya. Kayaknya Capek banget perkara Speedy di toilet sama tong-tong sahur. Jadi bahaya militer. Ini lagi sensitif militer tahu nggak? jadi yang sensitif militer apa militan? Bukan. Bukan itu masalahnya. Oke, kita lupakan itu semua. Aku memahami ketakutannya Boah. Menurut aku itu ketakutan yang di-share oleh banyak perempuan yang hidup di era modern sekarang ini. Tantangan dunia ini kan juga memberikan kesulitan yang baru ya, terutama untuk new parents wannabe seperti kamu yang akan menjadi ya kalau teman-teman aku sih akhirnya dijalanin aja dan one step at a time juga. Apa Akhirnya itu? Step at a time. satu-satu dijalanin, kamu pasti akan Lu nemuin juga nggak caranya ngejelasin seperti ke apa. gue skibidi-bidi apa. Ngapain gue mesti jelasin Dia kok? emang anaknya Iya, gitu. balas dendam. Leo banget. Iya kan? Enak nggak ngerti? Enak. One step at a time apa? Skibidi papap, skibidi toilet, skibidi lobby, skibidi kamar, skibidi penthouse. Disebutin semua. Skibidi 25 hours, skibidi baby. Aduh, orang bosan. Udahlah nggak ada kesimpulan. Udah nggak ada kesimpulan episode Boah ini. Lu simpulkan sendiri aja, lu semua udah pada gede ya. Pokoknya yang perlu dan yang pasti adalah kita harus dukung komedi spesial Boah tanggal 25 Juli malam, oke? Boah, thank you so much. Kamu yang terbaik. Selalu membagi cerita. Aku nggak kuat.
dua episode berturut-turut. acara lo. Capek banget. Jangan berturut-turut tolong. Terima kasih banyak. Thank you, bye everybody. Oh my god. Sampai jatuh ya Allah. Blue, biru. Bahasa Inggris. Nih. Kita baca ya. Who will be your best man or maid of honor? Why? Artinya, siapa? Siapa lelaki ya? Siapa yang akan? Oh, yang jadi ininya pendamping cowok nih, yang cowok. Kalau cowok, mau pendampingnya itu siapa ya? Bang Cemen. Ada abang-abangan. Terus kalau cewek, mau pendampingnya Teh Aci, Umi, Halda. Nih, itu. Jawabannya itu. That's right. Geng duet. Ayo dong nonton show stand up Boa spesial loh di Usmar Ismail 25 Juli malam jam 7 malam. Ya, ayo beli tiketnya geng duet. Ayo ketemu. Kak Iwet sama Kak Dep aja udah ketemu Boa. Ayo ketemu.